Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Biarlah kehidupan kita senantiasa dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, pagi hari ini mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berkata demikian, "Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Ini adalah suatu pesan Yesus ketika ia hendak naik ke surga. Dia berpesan kepada murid-muridnya dan semua orang yang menyaksikan Yesus ketika dia hendak naik ke surga bahwa ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem sebelum mereka menerima baptisan Roh Kudus. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, mengapa itu Roh Kudus penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa Roh Kudus itu penting di zaman akhir ini? Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar mengenai peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Yang pertama, peran Roh Kudus itu di dalam Lukas 4 ayat 18. Yang pertama, mengurapi. Tujuan Roh Kudus mengurapi kehidupan kita adalah untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberitakan pembebasan, untuk penglihatan kepada orang-orang buta, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Itulah tujuan Roh Kudus mengurapi kehidupan kita, untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan di dalam kehidupan mereka. Itulah tujuan Roh Kudus mengurapi kita. Peran Roh Kudus yang kedua di dalam kehidupan kita, di dalam Lukas 4 ayat 1. Peran Roh Kudus yang kedua dalam kehidupan kita, memenuhi. Tujuan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita supaya kita bertahan di dalam pencobaan iblis. Lukas 4 ayat 1, ketika Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, Yesus tidak berbahasa lidah, tetapi Roh Kudus memenuhi Yesus supaya Yesus dalam kemanusiaannya bisa bertahan di dalam pencobaan iblis di padang gurun. Saudara-saudara, pencobaan di padang gurun dalam Lukas 4 ayat 1 ini adalah pelajaran penting untuk kita pelajari bersama. Mengapa saudara? Karena kita sebagai manusia, kita selalu diperhadapkan dengan tawaran-tawaran dunia yang membuat kita terpisah dari Allah. Lihat saja Yesus di dalam Lukas 4 ayat 1. Iblis menawarkan kepada Yesus bukan hal-hal yang sederhana saja. Bukan mobil, bukan rumah, bukan uang, bukan kedudukan yang tinggi. Tetapi iblis menawarkan kepada Yesus seluruh kerajaan dunia untuk menjadi milik Yesus. Itu kalau Yesus mau menyembah iblis. Tetapi Yesus sama sekali tidak tertarik dengan apa yang iblis tawarkan kepada Yesus. Tetapi apa jawab Yesus kepada iblis? Di dalam Lukas 4 ayat 8 Yesus berkata kepada iblis, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Di sini kita bisa belajar dari Yesus. Bagaimana kalau hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi kalau hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saya percaya sekalipun dunia menawarkan kepada kita dengan seluruh kekayaannya, dengan seluruh kemegahannya, saya yakin dan percaya kalau hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak akan tertarik dengan tawaran-tawaran dunia itu dalam kehidupan kita. Sebab apa saudara? Roh Kudus senantiasa membawa kita kepada perkara-perkara surgawi, bukan kepada perkara-perkara duniawi. Itulah pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupan kita. Peran Roh Kudus yang ketiga dalam kehidupan kita, di dalam Yohanes 16 ayat 3, yaitu memimpin. Peran yang ketiga yaitu memimpin kehidupan kita. Memimpin saudara berarti dia menuntun kita. Memimpin berarti dia menunjukkan jalan kebenaran di dalam kehidupan kita. Karena apa saudara? Karena kita sebagai manusia, kita tidak tahu jalan mana yang harus kita lewati. Artinya saudara, Roh Kudus memimpin kita supaya kita tahu
mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Ingat saudara, Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran-kebenaran firman Allah. Roh Kudus tidak memimpin kita kepada hal-hal yang salah, tetapi Roh Kudus senantiasa memimpin kita kepada kebenaran. Sebab Roh Kudus adalah roh kebenaran sendiri. Jadi saudara, mari kita buka hati kita untuk Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita, supaya ketika pencobaan datang, kita tidak tertarik dengan apapun yang ditawarkan dunia kepada kita, tetapi biarlah Roh Kudus kita izinkan mengurapi kita, memenuhi kita, memimpin kita, supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang telah Engkau berikan bagi kami umat-umat manusia, bahwa Roh Kudus sangat penting di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus nantiasa memimpin kami kepada kebenaran-kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Biarlah kehidupan kami senantiasa dipenuhi, diurapi, dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, memberkati juga seluruh sidang jemaat Tuhan COTW. Biarlah mereka senantiasa dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu senantiasa menguatkan, menopang kehidupan kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.